Okay, guys. So today we are gonna learn about reading TOEFL. Nah, so sebelum kita memasuki ke tips and tricks satu persatu pertanyaan, kita bakal lihat dulu general strateginya nih, strategi pada umumnya. Oke, yang pertama, be familiar with the directions. Nah, the directions itu maksudnya pertanyaannya ya. Jadi kita harus familiar dengan petunjuk-petunjuk yang ada di soal TOEFL Reading. Karena kenapa? Ketika kita berbicara tentang TOEFL, itu kita nggak cuman compete sama pertanyaan, tapi kita juga compete dengan waktu kan. Jadi ketika kita familiar, itu bakal memudahkan kita untuk langsung mengerjakan soal nih yang seharusnya. Oke. Yang kedua, do not spend too much time, ya kan? Reading the passage. Nah, jadi kita nggak harus membaca keseluruhan passage. Dan jangan sampai kita menghabiskan waktu untuk membaca hanya paragrafnya saja. Karena yang kita fokus itu sebenarnya pertanyaannya. Oke? Nah, yang ketiga, don't worry if a reading passage is on a topic you are unfamiliar with. Nah, somehow memang reading TOEFL itu kan jenis passage-nya banyak ya. Ada yang ilmiah, kadang historical. Oke? Walaupun kita tidak di bidang itu dan tidak mengerti dengan topik yang di passage, it's really okay karena semua pertanyaan itu bakal di state di passage, bakal ada di passage. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ketemu passage yang strange, maksudnya masih baru di kita, so it's really okay, don't worry. Nah, yang keempat, don't spend too much time. Don't spend too much time on a question you are unsure of. Oke? Jadi kalau misalnya kan pertanyaan ada 50 ya untuk reading. Jadi kita jangan menghabiskan waktu di satu pertanyaan yang itu membutuhkan text time. Oke? Nah, kemudian when to complete the section before the time. Jadi kalau misalnya waktunya sudah habis, kira-kira 5 menit lagi dan kita kayak punya 5 soal yang kita belum jawab, it's okay guys. Just nebak ya, tebak aja nih, tebak aja. Karena tidak ada pengurangan nilai di dalam TOEFL untuk jawaban yang salah. So it's okay. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita belajar tentang type of question ya. Type of question. Jadi ini jenis-jenisnya secara umum itu ada 5. Yang pertama question tentang idea. Yang kedua question yang kita bisa menjawabnya secara langsung. Terus ada indirectly, jadi ditanya secara tidak langsung. Jadi yang kedua itu tersurat, yang ketiga tersirat. Kemudian vocabulary question, question tentang vocab. Dan yang kelima, overall review question. Jadi kita harus mereview. Oh my god. Guys, please don't type something on the screen. Ayo, bangun. Apa, Beb? Oke, yang nyoret, I hope that you clear your writing ya. I hope you clear your writing because I don't have time to fix this one. We are gonna talk about so long for this reading materials. So I am sorry, I have to mute all of you guys to make the class runs well ya. Okay, please clear the writing. Okay? Okay. Oke, mohon ya tulisannya dibersihkan.
kita lanjut karena ini bakal mengganggu nih entar. Nah, jadi mungkin tadi kurang ini ya. Jadi selama materi saya mute dulu semua. Ntar deh setelah materi, oke? Dan tulisannya tolong ya. Oke. Nah, kemudian secara umum kita apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, lihat skim the reading passage to determine the main idea and the overall organization of ideas in the passage. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya tentang organization idea sama main idea, kita harus nge-skim. Nge-skim itu baca cepet gitu kan. Terus look ahead at the question to determine what language skill are being tested. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, kita berangkat dari pertanyaan. Jadi lihat pertanyaannya dan lihat apa yang ditanyakan. Nah, dari situ baru kita tahu apa nih yang harus kita tahunya. Entar lihat, temukan di mana passage-nya, baru nih kita lihat untuk pertanyaan main idea, kita lihat paragraf pertama. Kemudian untuk pertanyaan direct and indirectly, kita lihat keyword-nya. Oke, keyword-nya di mana di passage, baru kita lihat di sekitar itu. Nah, kemudian tentang pronoun, kalau ada it, ya kan? Nah, kita lihat dulu di mana pronounnya. Biasanya memang dikasih keterangan di soal, jadi nggak susah. Ntar langsung kita lihat di mana. Kemudian untuk transition question, kita lihat awal kalimat atau akhir kalimat bergantung pertanyaan yang ntar kita bahas lagi. Selanjutnya vocabulary question. Nah, ini juga bakal di-state di soalnya. Jadi don't worry, kita tinggal cari di yang sudah di-state di soal. Misalnya baris keberapa. Kemudian untuk tone, purpose, and course questions, kita harus lihat skim paragrafnya. Oke, setelah kita mendapatkan posisi, kita baca nih, baru kita pilih yang mana yang sesuai. Oke. Oke, kita langsung aja ke satu persatu ya. Jadi perhatikan. Nah, yang pertama tadi kita berbicara tentang question about idea. Nah, di question about idea, pertama kali kita punya pertanyaan tentang main idea. Gimana sih tahu kalau pertanyaannya itu tentang main idea? Yang pertama, ini ada beberapa contoh pertanyaan untuk main idea. Jadi ada what is the topic of the passage, ya kan? What is the subject of the passage, dan seterusnya. Di mana kita harus menemukan jawabannya? Oke, kita harus lihat di paragraf pertama kalimat pertama setiap paragraf. Oke, cara jawabnya gimana? Karena tadi kita disuruh baca, kita baca tuh kalimat pertama di setiap paragrafnya, dan kita lihat apa sih yang dibicarakan secara umum. Kemudian kita skimming. Tadi kan udah dibilang skimming itu baca cepat. Kemudian kita eliminate itu langsung coret jawaban yang salah gitu. Oke. Yang kedua, masih tentang pertanyaan tentang idea, tapi pertanyaan udah berbeda nih jenisnya. Itu organization of ideas. Jadi dia di sini bakal ditanyakan tentang gimana sih penulis itu mengorganize idenya. Maksudnya membentuk idenya itu strukturalnya seperti apa gitu. Jenis pertanyaannya seperti apa? Ini nih jenis pertanyaannya. How is the information in the passage organized? How is the information in the second paragraph? Nah, berarti seperti ini. Di mana nih kita harus menemukan jawaban? Masih yang sama, kita harus melihat setiap paragraf pertama, setiap kalimat pertama di paragraf, dan kemudian kita
skimming, baca cepet. Jadi untuk pertanyaan yang berkaitan dengan idea, memang kita harus skimming. Oke. Langsung aja kita ke contoh. Nah, lihat. Contoh ya. Ingat kita berangkat dari pertanyaan. Kita tidak berangkat dari baca dulu baru jawab pertanyaan. Tapi kita lihat dulu pertanyaannya, baru baca. Oke, baru cari di mana. Oke, lihat nih. What is the main idea of the passage? Oke, berarti dia nanyanya tentang main idea ya, yang pertama tadi. Oke. Nah, kita lihat, kita disuruh baca yang pertama ya kan? Oke, kita blok ini kalimat pertamanya. Common types of calendars can be based on the sun or the moon. Oke, berarti dia bilang common types of calendar based on the sun or the moon, ya kan? Kemudian ini nih lagi. The lunar calendar is synchronized to the lunar month rather than the solar. Oke, jadi kita punya dua ini. Yang pertama dia bilang bisa berbasis kepada sun. Oke ya, yang pertama kita lihat nih, all calendars are the same. Nggak nyambung dong, ya kan? Karena dia bilang ada dua. Nah, terus the solar calendar is based on the sun. Oke, memang the solar calendar itu based on the sun, maybe. Tapi dia nggak cuma ngomongin solar ya kan? Di bawahnya dia ngomongin lunar. Berarti bukan itu main idenya. Kemudian, different calendars have dissimilar. Different calendars have dissimilar basis. Enggak, yang pertama sun, yang kedua moon. Yang A kita pending dulu tadi ya, sorry. And then the lunar month is 29.5 days long. Mungkin dia bilang ini, tapi ini terlalu spesifik. Jadi, yang benarnya adalah yang A. Kemudian pertanyaan kedua, how is the information in the passage organized? Ya kan? Jadi, characteristic of the solar calendar are outlined. Karakteristiknya di outline. Two types of calendar are described. Ada lunar, ada solar. Ini kan ada solar, ada lunar. Kita simpan yang B. Kemudian the strength and weakness of the lunar calendar are described. Memang ya ada strength sama weakness-nya, nggak ada. Jadi kita eliminasi yang C. Kemudian the length of each existing calendar is contrasted. Jadi yang benarnya itu yang B ya. Soalnya ini yang bisa yang cocok karena memang si penulisnya itu mengorganize dengan pertama sebutin solar, yang kedua dia jelasin tentang lunarnya. Oke, guys. Let me stop first ya. Let me stop first. Nah, yang kedua, kita punya directly answer question. Kita punya directly answer question. Nah, untuk directly answer question, jenis yang pertama itu ada stated detail questions. Jadi, stated detail question ini maksudnya adalah pertanyaannya itu, entar jawabannya bakal memang ada disebutkan
di dalam passage. Oke ya, memang disebutkan di dalam passage. Contoh pertanyaannya yang mana nih? Ini dia. According to the passage, it is stated in the passage, dan 2 di bawahnya. Oke. Di mana kita bisa menemukan jawaban? Jawabannya itu ada di passage-nya itu sendiri. Ntar kita cari aja keyword-nya. Ini dia caranya. Temukan keyword di question. Kemudian kita nge-skim. Ya kan? Kemudian kita membaca kalimat yang mengandung keyword itu. Kemudian kita mengeliminasi jawaban yang tidak benar sesuai dengan passage-nya tadi. Soalnya dia memang disebutkan di passage-nya. Oke, selanjutnya kita punya unstated detail question. Nah, berbeda dengan yang tadi, kalau yang tadi kita memang pertanyaannya itu ada tersebut, maksudnya jawabannya itu bakal ada di state di passage ya kan? Tapi yang unstated itu berarti jawaban yang kita butuhkan tidak terstate, maksudnya tidak ada di passage. Oke. Contoh pertanyaannya, which if the following is not stated. Nah, pertanyaannya aja udah not stated ya kan? Kemudian which of the following is not mentioned, yang tidak disebutkan. Otomatis kalau misalnya dia nanyanya yang tidak disebutkan, berarti kan jawabannya yang kita butuhkan memang yang tidak ada di passage. Oke, cara cari jawabannya masih sama. Cara jawabnya, kita harus cari keyword ya, keyword. Kemudian kita scan. Oke. Kemudian kita baca kalimat yang ada keyword di passage-nya. Kemudian kita cari jawaban yang benar, ya kan, sesuai passage. Dan kemudian jawaban yang tidak tersebut di passage atau salah, itulah yang jadi jawabannya. Jadi, untuk unstated detail questions ini, biasanya dia bunyinya bakal yang kayak berikut adalah hal yang benar, kecuali. Nah, jadi kalau kita ditanyakan jawaban seperti itu, yang pertama, mungkin jawabannya itu memang tidak ada di passage. Yang kedua, bisa jadi kebalikan yang ada di passage. Di passage dibilangnya wangi, tapi di jawaban dibilangnya bau aromanya tidak sedap. Jadi antara dua itu, either dia tidak termention di passage, atau yang kedua, kebalikan yang dimention di passage. Oke ya. Nah, yang ketiga, kita punya pronoun reference. Oke, pronouns itu adalah kata ganti. Paling sering itu it, ya kan? They, them, terus kadang-kadang he. Jadi intinya pronoun yang 7 itu bisa ada di pertanyaan. Bahasanya gini nih, the pronoun it misalnya kan, the pronoun bla bla bla, the pronoun it in line 7 misalnya, refers to which of the following. Oke. Nah, di mana kita menemukan jawabannya? Setiap pertanyaan pronoun ini pasti entar dia udah di state di pertanyaannya in line. Jadi dia udah bilang di baris keberapa. Kita tinggal cari aja di baris itu. Oke. Kemudian cara jawabnya, kita temukan pronounnya. Kita lihat nih, sebelum pronoun ada apa? Noun yang berhubungan dengan pronoun itu. Kita coba sesuai jawaban apa yang cocok secara konteksnya. Kemudian kita eliminasi yang salah. Oke ya. Langsung, ntar ketika kita lihat pertanyaan, kita paham. Nah, contohnya. Which of the following is not true about the La Brea tar pits? Oke, kalau masih ingat, baru aja ini yang tentang unstated. Jadi dia nanyanya not true ya kan? Berarti nggak disebutin dong di passage. Oke, pertama kita harus temukan keyword. Kita temukan keyword, berarti dia ngomongnya tentang La Brea tar pits, ya kan? La Brea tar pits, not true. They contain fossil that are quite old. Tunggu, kita lihat dulu dia ada di Hancock Park. Oke, dia ada Hancock Park. Jadi otomatis yang B-nya benar ya. Benar kan? Karena di Hancock Park. Terus have proven to be an extremely fertile source of
Ice Age fossil. Oke, Ice Age fossil. Benar. Berarti they have existed since the Ice Age. Benar ya? Nah, during the period, the turbidity were covered by shallow pools of water. Oke. Karena itu period Ice Age, terus dia juga sebutin di sini, oke, effective preservant. Jadi, mana tadi yang belum? They contain fossil that are quite old. Jelas ya, karena old. Kenapa old? Karena dia di Ice Age fossils. Nah, yang D, they are located under a swimming pool. Under a swimming pool. Dia nggak bilang dong, itu ada di bawah swimming pool. Oke, jadi jawabannya adalah D, karena yang dia tanyakan adalah yang tidak terstate. Oke ya. Kemudian nomor 7. The pronoun they in line 3 refers to line 3. Kan udah dibilang kalau misalnya pertanyaan ternyata tentang pronoun, pasti ada dibilang di line berapa. Jadi kita langsung aja ke line 3. Ini dia, they. Kita bold. Oke. Refers to, kita lihat sebelumnya. Oh, sebelumnya itu ada animals. Animals-nya bentuknya jamak, ada S. Sedangkan ini they, bisa memprononkan, menggantikan yang jamak. Berarti cocok ya. Kalau shallow pools, semuanya juga udah jamak sebenarnya di sini. Tapi memang when animals came to there to drink, they got caught in the sticky tar. Berarti they ini siapa? Animals. Sebelumnya itu animals. Oke. Pertanyaan 10. When did archaeologists become aware? Nah, kalau ini berarti yang stated. Ya kan? Ada di passage. Where did archaeologists become aware of the possible value ya? Kita lihat nih di mana. In bla 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 bla, kita berarti cari dulu keywordnya. Keywordnya aware ya. Aware sama possible value. Ini. Potential treasure. Potential treasure itu harta. Jadi itu value ya. Value dia. Berarti di Oke. Berarti dia di 1906. Jawabannya adalah C, early in the 20th century. Oke. Satu lagi pertanyaan tentang unstated. Which of the following is not mentioned as an example of a skeleton found in the tar pits? Example. Kalau ngomongin example nih dia. Keywordnya including. Including itu sama kayak example ya, termasuk. Kita lihat bear. Terus ada sloth. Sloth ada. Sloth ada. Kemudian horse. Horse ada. Kemudian bear. Kita lihat bear. Oke. Actually bear mungkin ada. Sorry ya, mungkin ini jawabannya salah sedikit. Because we don't see bear here ya kan, nggak ada bear-nya. Oke, anggap aja yang A ini tigers ya. Misal yang A tigers ada. Nah, snake yang nggak ada. Jadi jawabannya adalah snake karena snake nggak ada. Sorry for the bear ya. Oke. Kemudian
Guys, please don't play around with the screen ya. Don't play around with the screen. Oke, yang ketiga ada indirectly answer question. Kalau yang tadi kan secara langsung nih, berarti kalau maksudnya secara langsung itu berlangsung, maksudnya langsung dengan passage, jadi dia tersurat gitu. Nah, kalau indirectly ini itu tersirat bahasa singkatnya. Yang pertama ada implied detail questions. Contoh pertanyaan itu seperti it is implied, it can be inferred, it most likely. Nah, memang keywordnya ada ya, keywordnya ada di passage, tapi kita harus mengambil conclusion sendiri karena itu tidak tersurat, nggak terstate, maksudnya secara jelas di passage-nya. Oke. Kemudian ada transition questions. Yang transition question ini biasanya dia nanyain the paragraph preceding the passage probably. Preceding itu sebelumnya. Jadi misalnya ada paragraf A, ntar dia nanya probably preceding sebelum A itu apa. Yang kedua ada yang following the passage. Jadi ntar dia nanya kira-kira setelah passage ini itu bakal jadi seperti apa paragrafnya. Sama, kita harus draw conclusion sendiri gitu ya kan. Untuk yang nanyain preceding atau paragraf sebelumnya, kita harus baca sentence pertama di paragraf yang ditanyakan. Sedangkan untuk lihat following paragraf atau paragraf seterusnya, kita harus lihat last line sentence terakhir di paragraf tersebut. Jadi kalau misalnya preceding kalimat pertama, following itu kalimat terakhir. Kita lihat nih kira-kira bakal ada apa setelahnya. Misalnya contoh, ntar kita lihat di contoh aja. Baru deh kita pilih jawabannya. Oke, here is the examples. Kita lihat, ingat ya, kita berangkat dari soal, tidak berangkat dari passage. Kita langsung aja lihat soalnya. The number of bird species that have become extinct in the United States in 1,600 most probably is okay. Berarti ingat keywordnya. Saya nggak bold, keywordnya itu number of bird species, number ya, number of bird in 1.600. Oke, kita lihat ini berarti. Sin 1.600 langsung dapat keywordnya. Been estimated, okay, approximately 100 bird species. Nah, berarti mencapai, hampir mencapai, approximately itu kan hampir ya, hampir gitu kan, mendekati. Kalau misalnya approximately 1 meter itu berarti mendekati, maksudnya hampir 1 meter gitu. Nah, bahasanya dia approximately 100 bird species. Berarti jawabannya more than 100 salah, karena mendekati ya kan, hampir. Exactly 100 tidak, karena approximately nih kata kuncinya. Hampir, berarti tidak pas-pas 100. Less than 100 kita kunci dulu. Kemudian exactly 3, nggak nyambung dong, dia bilangnya 100. Jadi jawabannya adalah C, less than 100. Oke. Kurang dari 100 karena bahasanya itu approximately 100 bird species. Pertanyaan yang kedua, the passage implies ya kan, that the great oak disappeared. Oke, great oak. Kita lihat nih di mana. Langsung scanning bacaannya, di mana yang ketemu great oak. Oke, kita lihat ya. Yang tadi nggak ada di kalimat yang udah kita baca. In North America, the first species known to be another with the great oak. Oke. Nah, ini dia. Sorry. Hold on.
Ini dia kan. To be annihilated itu maksudnya udah nggak ada gitu. Jadi sama ya kan, disappear, hilang. Kita lihat kapan the beginning of the 19th centuries. Before 1600, jawaban yang A berarti salah. B in the 1600 salah. Kemudian C in the 1800 kita kunci. In the last 50 years, 50 tahun ke belakang, bukan ya? 50 tahun ke belakang. Jadi jawabannya itu adalah C. In the 1800 century. Karena clue-nya itu di the beginning of the 19th century. Oke. Kita lihat yang 11. It can be inferred from the passage that the great oak was killed because masih was killed ya ini, to be annihilated, was killed, to be annihilated. Kita ngomongin great oak ya kan, great oak was killed keywordnya. Kita lihat kenapa. Oke, ini dia the great oak, a flightless bird that serve. Serve as an easy source of food. Jadi, eating the fisherman catch, bukan. Fisherman want to eat it. Oke, kita tambah ya, karena ininya ada fisherman. Kita tambah clue-nya. Kita kunci yang B, karena dia di-serve sebagai sumber makanan oleh fisherman, ya kan? It flew over fishing area, bukan, tidak disebutkan. It baited fisherman, no. Jadi jawabannya itu adalah B, karena fisherman memakan great oak itu. Ini dia. Serve as an easy source of food. Berarti maksudnya dimakan, ya kan? Kemudian kita punya the paragraph following this passage most probably discussed. Following dong, dia nanyain berarti setelah itu kira-kira bakal ada tentang passage apa. Berarti yang harus kita fokus adalah yang terakhir. Kalimat terakhir. Langsung ke kalimat terakhir. Kita lihat. Steps are being taken. Langkah-langkah yang akan diambil untuk mencegah extinction. Extinction itu kepunahan. Oke. Jadi kita lihat. Sepertinya ini mudah karena dia jawabannya adalah A, ya kan? Jadi langkah-langkah yang akan diambil untuk mencegah kepunahan. What is being done? Ya kan? Apa yang dilakukan untuk menyelamatkan burung. What the bald eagle? Bukan. How several bird other extinct species? Bukan. Karena dia bilangnya jelas langkah-langkah yang akan diambil. Jadi sesuai dengan jawaban yang A. What is being done to save endangered birds? Apa yang akan dilakukan untuk save itu menyelamatkan ya. Endangered birds itu burung yang terancam punah. Jadi sesuai sama yang ini. Oke, yang kemudian kita punya vocabulary questions. Nah, untuk vocabulary question ada 4 ya, ada 4. Yang pertama kita bisa lihat secara strukturalnya. Secara struktural kita bisa lihat pertanyaannya itu sama. What is the meaning of X? The word X plus replaced by ini nih contoh pertanyaannya. Oke, kalau secara struktural kita lihat nih ada apa sih dia di setelah kata yang ditanyakan. Mungkin ada koma. Mungkin ada restatement seperti or is. Mungkin ada contohnya, such as. Berarti itu bisa kita gunakan untuk clue. Kalau dia struktural, kita temuin dulu nih katanya. Dia akan disebutin tuh di mana, di line berapa. Sebutin dulu, temuin di mana. Kemudian kita lihat ada struktural clue-nya atau enggak. Kemudian kita baca, kita lihat yang sesuai. Atau kadang-kadang ada pertanyaan tentang vocab yang mengandung
word part. Word part itu mungkin ada tambahan seperti misalnya mal. Mal. Mal itu berarti artinya buruk ya kan, kayak mal konten, berarti konten yang buruk. Atau multi. Itu banyak, mungkin multicultural, berarti itu budaya yang banyak gitu kan. Atau yang ketiga, dia kata yang susah, mungkin yang nggak familiar sama kita, tapi kita melihatnya secara konteks. Oke, jadi kita harus melihat secara kontekstual. Dan yang terakhir, ada kata yang mudah, sangat mudah. Mungkin kita sering mendengar, seperti go, ya kan? Tapi itu bukan arti yang kita cari. Yang kita cari itu adalah arti kedua. Kenapa? Karena ini ditanyanya secara konteks. Jadi saya summary dulu untuk vocab. Yang pertama itu kita lihat dia ada strukturalnya nggak, kayak ada koma mungkin kan. Terus yang kedua ada tambahan word partnya nggak? Mungkin tambahan tambahan mal. Kemudian tambahan multi. Berarti itu juga bisa jadi clue untuk kita. Kemudian kata yang susah itu kita lihat konteksnya. Kadang-kadang ada kata yang mudah, tapi bukan arti yang biasa kita tahu. Kita harus lihat konteksnya. Oke. Kita lihat contoh. The word unnatural in line 2. Oke. Lihat dia disebutin inline, kita langsung ke line 2. Ini dia, unnatural. Oke. Ini berarti ada strukturalnya kan, ada tanda petik. Ada tanda petik. Oke, jadi kita lihat unnatural causes. Unnatural itu abnormal. Ya kan, dia tidak normal. Bukan violent, bukan domesticated, bukan wild. Yang nomor 9, kita lihat survives in line 6. Langsung ke line 6. Survive 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dia, sorry. Langsung ke line 6. Terus kita lihat, ini berarti secara kontekstual, ya kan? Survive the disaster, ya kan? Bertahan di disaster, bencana. Rise to, tidak dong. Succumbs to, denies, life stroke. Berarti tetap hidup. Jawabannya adalah D, sesuai dengan konteksnya. Kemudian nomor 11, inline 8, malnutrition. Oke. Nah, kalau udah ada mal ini berarti kan yang tadi tuh yang ada penambahan bagian kata, ada malnya. Nutrition itu nutrisi, mal berarti buruk. Berarti nutrisi buruk dong, kita lihat. Good health, bukan, karena kita ngomongin keburukan. Illness, kita simpan, mungkin agak nyambung. Poor eating, makanan, oke, mungkin agak nyambung, kita simpan dulu 2. Dental problems, kita nggak ngomongin masalah gigi ya, masalah dental. Jadi antara illness sama poor eating. Nah, nutrition itu masalah makanan kan. Jadi jawaban yang tepatnya adalah poor eating. Karena nutrisi yang tidak bagus, ada tambahan mal. Nah, yang ke-13 ada the word shade. Oke. Shade in line 10. Mana dia shade? Uh, 8, 9, 10. Oh, sorry. Yeah, thank you for the one who made it. Oke, ada shade. Shade itu yang kita tahu apa sih? Warna ya. Warna. Nah, karena ini kontekstual, itu bukan warna. Ini yang mudah ya kan, shade kita tahu itu warna. Tapi ini bukan warna karena itu kontekstual. Jadi kita harus lihat nih, color kita langsung bukan ya, karena tidak sesuai dengan konteksnya. 11 tend to search out a final home where there is a shade for comfort from the sun. Oh, shade untuk melindungi dari matahari. Nah, a front porch bukan, heat, tidak, bukan panas dong, bukan rasa panas ya kan. Diminish light. Nggak mungkin warna yang bisa melindungi dia dari matahari, tapi diminish light. Jadi
menghilangkan cahaya karena dia mau melindungi dari matahari. So, jawabannya adalah C. Oke, yang terakhir kita punya review overall. Oke, this one. Overall review question. Nah, contoh pertanyaannya itu biasa where in the passage, where in the passage bla 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 is stated misalnya. Di mana sih disebutkan suatu hal tertentu di passage. Nah, di situ yang akan diberikan pilihan jawabannya adalah berupa line atau kadang-kadang paragraf, tapi biasanya line. Jadi kita cara temuinnya langsung aja lihat jawaban yang disediakan. Ada nggak disebutkan informasi yang dimaksudkan? Oke. Yakni choose idea in the question. Betul, kita berangkat dari pilihan jawaban yang tadi dikasih. Scheme, ada nggak idenya? Baru kita pilih jawabannya. Nah, yang kedua itu ada tone, purpose, or curse. Jadi kadang-kadang kita juga ditanyakan tone-nya penulis, tujuannya penulis, atau curse-nya penulis. Kalau misalnya yang ditanyakannya adalah tone, ya kan? Contoh pertanyaannya ini, kalau yang ditanyakannya adalah tone, kita harus lihat skimming langsung secara keseluruhan, ya kan? Ada nggak kayak dia menunjukkan biasanya memang tone-nya itu general atau cuma mendeskripsikan gitu kan, faktual. Tapi kadang-kadang ada terselip humornya atau marahnya gitu. Nah, kalau kita tidak menemukan yang seperti itu berarti dia ya tidak memberikan tone apapun selain general gitu kan. Terus purpose-nya, tujuannya. Kita harus draw conclusion sendiri dari bacaan yang udah kita baca tadi. Kemudian curse, ada nggak curse? Terus itu bukan pelajaran, tapi kayak ada nggak sih konteks yang sesuai untuk dibicarakan tentang curse itu? Misalnya tadi tentang extinction, ya kan? Bisa jadi itu tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, gitu. Oke. Untuk tone, kita skim passage-nya. Kemudian lihat ada nggak emosi yang dikasih oleh penulis. Untuk purpose sama curse, kita lihat main idea-nya, ya kan? Terus kira-kira apa sih yang ingin diberikan ingin dimaksudkan oleh si penulis, dan kira-kira dia cocoknya di curse apa gitu, ya kan? Oke, kita langsung aja lihat contoh. The purpose. Nah, the purpose. Tadi caranya kalau the purpose itu kita harus nge-skim, ya kan? Terus draw conclusion sendiri. Truman Capote in Cold Blood is well expert of the non-fiction novel. Oke, dia ngomongin ini. Kita lihat, discuss an example of a particular literary genre. Particular literary genre. Bisa jadi karena dia bilang non-fiction novel. Tell the story of In Cold Blood. Kita lihat, ada nggak dia bilang In Cold Blood? Iya, benar dia ngomongin In Cold Blood. Tapi ke depannya dia udah bilang a popular pipe. Jadi dia ngomongin masalah penulisannya, bukan tentang cerita Cold Blood-nya. Berarti bukan yang B. Explain Truman Capote's reason for writing. Explain Truman Capote's reason for writing. Nggak ada ya. Describe how Truman Capote research. No, jadi yang paling sesuai itu adalah yang A. Discuss an example. Jadi dia membahas satu contoh. Ya kan? Nah, yang nomor 2, which of the following best describe the tone of the passage? Tone, ya kan? Berarti nada, apa sih kayak nada ya, tone yang ekspresinya si penulis. Kita lihat cold, enggak, menurut saya dia enggak ada nih sebutin kayak dia itu sarkas gitu ya kan, sadis, enggak, walaupun ini tentang pembunuhan gitu kayak Cold Blood judulnya, bukan berarti dia sadis, dia cuma membahas secara keseluruhan tentang non-fiction novel ini. Describe the sadistic murder of a family. Oke, mungkin kita terpengaruh sama sadistik ini, tapi bukan berarti ekspresinya penulis saat menulis itu ada tone sadis, karena dia hanya menjelaskan, ya kan? Terus emosional, tidak, dia tidak menunjukkan suatu emosional tertentu. Deskriptif, oke.
Seperti yang saya bilang, pada umumnya memang dia deskriptif gitu, deskriptif. Atau kadang-kadang eksplanatif. Nah, dia tidak ada menunjukkan fault, sadistik, atau emosional. Jadi dia hanya menjelaskan tentang non-fiction novel. Jadi tone-nya adalah deskriptif. Jawabannya adalah D. Kemudian yang nomor 3, oke, this passage would probably be assigned reading. Oh, dia dijadikan sebagai reading di course yang mana? Oke. Criminal law. Mungkin kita ngomongin masalah kriminal ya kan, tapi oke, kita kunci dulu. American history langsung tidak nyambung ya, karena dia tidak membicarakan tentang sejarahnya. Modern American novels, bukan curse ya. Sorry, kita review dulu. American history dia nggak ngomongin sejarah. Terus modern American novels bisa jadi soalnya kita bilang ngomongin tentang novel. Kemudian literary research literasi. Nggak nyambung ya, karena kita nggak ngomongin masalah literasi di sini. Jadi kemungkinan besar adalah bacaan ini bisa di-assign di course-nya Modern American Novels. Karena kita nggak ngomongin hukum, walaupun ini tentang pembunuhan berarti bukan A, tapi Modern American Novels. Oke guys, that's all. Jadi mungkin agak terburu-buru karena as you know waktu kita terbatas dan tadi juga sempat terdistract. Yang ingin saya konklusikan ya kan, untuk terakhir kalinya. Jadi pada umumnya ada 5 type. Yang pertama nanyain tentang idea, itu kita harus skimming, baca semua dan baca paragraf pertama. Sentence pertama, selalu ngomong paragraf. Dan yang kedua kita punya yang tersurat. Oke, yang tersurat itu kita memang secara tersurat ada di passage-nya. Jadi yang tersurat itu either dia nanyain yang ada di passage atau kadang-kadang yang tidak ada di passage atau tentang reference, ya kan, tentang it, they, refers to itu. Kemudian ada yang indirect. Yang indirect ini tersirat. Berarti kita harus draw our own conclusion based on the passage, of course, ya kan. Jadi pertanyaan kayak implied, terus preceding sama following, gitu. Yang ketiga tentang vocab. Nah, vocab itu juga ada beberapa. Kalau dia memang ada koma, ada tanda bacanya, perhatikan. Kadang-kadang dia ada word part kayak mal, ya kan, misunderstanding berarti tidak paham. Nah gitu, kadang-kadang ada yang susah, kita harus lihat konteks, dan kadang-kadang ada yang memang kata vocab yang sangat mudah, tapi itu sesuai konteks, bukan arti yang sebenarnya seperti yang biasa kita tahu. Nah yang terakhir itu ada review overall question yang seperti sebelumnya kita bahas. Jadi guys, yang paling terakhir adalah, yang harus saya ingatkan, kita jangan baca dulu, tapi kita lihat pertanyaan dulu. Nah, one last suggestion is, selesaiin dulu pertanyaan yang lain sebelum kita menyelesaikan pertanyaan tentang main idea atau yang berhubungan dengan idea. Karena begitu kita selesaiin pertanyaan yang lain, secara tidak langsung kita udah membaca whole passage walaupun secara scanning gitu. Nah, akhirnya kita mengerti apa sih main idea-nya, apa sih tone-nya misalnya tadi. Oke, that's it.